Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, ini kameranya memang nggak bagus sih, jadi kelihatannya gelap gitu. Mungkin supaya lebih lancar saya nanti dimatikan lah kameranya. Oke. Nah, kita masih melanjut materi sebelumnya, yaitu tentang metrik. Nah, di metrik ini kemarin dibahas dari apa itu metrik, lalu ke determinan yang biasa ya, yang masih 3x3 metriknya, yaitu menggunakan cara sarus. Nah, sekarang kita ke matriks yang sifatnya lebih ya lebih tinggi lagi ya. Kalau kemarin itu materi SMA ya. Nah, seperti itu. Oke, saya akan share screen. Saya matikan kamera dulu. Nah, oke, nah udah terlihat ya monitor saya. Sebentar. Nah, kita menggunakan buku dari Howard Anton ya, kalau nggak salah. Kita tunggu. Kalau nggak salah teman-teman juga sudah diberikan link bukunya, sehingga bisa di-download ya bukunya. Buku ini bukan aksesori, bukan mana ya, sebentar, kayak agak atas ini. Bukan kemana ya, kok kalau lagi dicari nggak ketemu ya. Nah, ini Howard Anton. Kita pakai buku yang ini, aljabar linear, di dalamnya tentang metrik. Jadi menurut saya ini lebih lengkap dan lebih rapih ya ketimbang buku yang matematika gitu ya. Nah, kalau covernya ya yang seperti tadi, nah seperti ini, punyanya Howard Anton, Chris Rohrs. Ini bukunya bagus, dipakai di mana-mana ya, di Indonesia juga dipakai ya. Jadi kita pakai buku ini. Jadi intinya bukunya bagus lah ya. Oke, nah kita ke bagian metrik. Nah, kita masuk ke sisi lain dari metrik, agak sedikit ngulang atau lanjut dari minggu kemarin lah. Jadi saya anggap sisi lain lah gitu ya, dari metrik. Jadi mengulangi yang belum dibahas. Kalau minggu lalu cenderung materi SMA, kalau sekarang mulai lanjutan. Nah, metrik. Nah, sebenarnya awal mula metrik itu gimana gitu ya. Oke. Jadi salah satunya seperti ini. Sebentar. Nah, kan kalau minggu lalu, bukan minggu lalu ya, materi sebelum UTS kita belajar program linear. Jadi ini masih ada hubungannya.
Sebentar. Program linear. Kalau dulu, ini monitornya terlihat tidak? Monitornya, monitor terlihat? Halo, cek cek, suara saya masuk? Masuk Pak, ada Pak. Oke, saya agak mencurigakan soalnya ditanya nggak ada yang jawab ya. Oke, nah kita lanjut. Kalau dulu kita belajar program linear, misalkan harga buku, 2 harga buku ditambah 3 harga pulpen sama dengan misalkan 9.000. Nah, kalau dulu kita program linear bentuk ini, si nominal buku ini diganti misalkan dengan variabel B ditambah 3 pulpen, 3P sama dengan 9.000. Nah, seperti ini ya. Ini namanya persamaan linear. Ya, seperti itu. Linear karena pangkatnya cuma 1 ya, pangkat 1. Walaupun sebenarnya nanti bisa menggunakan variabel yang lebih dari 1. Misalkan entah hingga banyaknya variabel. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tuh. Nah, sekarang si bentuk ini misalkan ada 3A plus 2B sama dengan 30, 4A ditambah 5B sama dengan 91. Nah, bentuk ini kita bisa menghilangkan si variabel-variabel ini sehingga nulisnya hanya koefisien dan konstanta. Berarti koefisiennya itu 3 plus 2, 30 ini plus semua ya. 3, 2, 30. Lalu yang baris kedua 4, 5, 9, 1. Nah, ditulisnya gini. Kelihatan seperti apa? Nah, ini metrik. Jadi kira-kira gitu salah satu fungsinya ya. Saya kurang tahu apakah yang penemu metrik itu arahnya ke sini, tapi urutan ini dilihat dari fungsinya ya. Jadi metrik itu sebenarnya ya salah satu fungsinya untuk menyikat suatu persamaan linear ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut persamaan linear. Kita bahas ya. Persamaan linear. Nah, persamaan linear itu gimana? Misalkan kita bikin catatan ya. Kalau misalkan pulpen itu harganya 1.000, kalau buku harganya 2.000. Oke, 2 lah ya. Nah, berarti kalau 3 pulpen ditambah 2 buku, berarti 3 kali 1.000, 3 lah ya. 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. 3 tambah 4, 7. Berarti ini 7. Lalu kalau misalkan ini 5P dikurangi 2B, janganlah 3B aja. Sama dengan berarti 5P 5. 3B berarti 3 kali 2, 6. 5 dikurangi 6, min 1. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan ada nih yang asal 5P plus 6B sama dengan 70. Nah, ini bukan 1 dan ini bukan 2 nilai B-nya. Nah, perhatikan di sini. Kalau persamaan yang pertama ini dengan yang kedua, harga P-nya itu sama ya, 1.000 atau 1. Harga B-nya sama, B yang di atas dan B yang di bawah itu sama-sama 2. Oke. Nah, mereka ini adalah sistem
persamaan linear. Tapi kalau misalkan mereka misalkan salah satunya dengan yang ini nih persamaan 3 yang mana P-nya nilainya bukan 1, B-nya juga bukan 2, itu bukan sistem persamaan linear. Nah, jadi simpel ya, persamaan linear itu suatu persamaan yang harga variabel-variabelnya itu sama. Oke, seperti itu. Jelas ya sampai sini. Kita save dulu. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke buku ya. Nah, di sini tuh contohnya, jadi pada persamaan ini dibuat menjadi metrik ini ya. Lihat 5 1 3 5 1 3 ya. 2 min 1 4 2 min 1 4 sama ya. Oke. Lanjut, introduction to system of linear equation ya tadi ya. Tadi udah dijelaskan persamaan linear, tadi juga udah dijelaskan. Terus ini solusi ya. Jadi persamaan linear itu solusinya ada yang tidak ada solusi, solusinya tepat satu, dan solusinya banyak. Nah, tapi kalau yang tadi ya persamaan linear, kalau mereka persamaan linear ya harusnya sih solusinya satu ya. Jadi nilai variabelnya pasti sama ya, yang A-nya berapa, B-nya berapa, dan seterusnya. Terus, nah ini contoh-contohnya. Sistem persamaan linear dengan banyak solusi, ini kelipatan. Kalau yang nggak ada solusi, ini ya tadi lah, karena nggak sesuai hitungannya. Oke, seperti itu. Cuma itu aja. Nah, sekarang kita masuk di sini, augmented matrix. Nah, kita berbicara elemen row operation atau operasi baris elementer. Nah, contohnya di sini. Operasi baris elementer, salah satunya buat apa? Nah, salah satunya kalau misalkan kita punya persamaan, contohnya yang ini. Nah, di sini ada persamaan. Kalau waktu SMA kan bisa menggunakan metode apa namanya? Substitusi atau eliminasi atau gambar. Tapi kalau gambar ini susah ya, 3 dimensi. Nah, apalagi nanti kalau soalnya variabelnya lebih dari 3, gambar pasti nggak bisa. Apa namanya, eliminasi, substitusi, repot. Nah, salah satu caranya untuk mencari solusi itu, nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, nilai Z-nya berapa, kita menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Nah, caranya gimana? Nah, contohnya di sini. Yang pertama, ini ada sebuah sistem persamaan linear dibuat menjadi metrik. Kita ambil koefisiennya aja ya. Berarti ini 1 plus 1 plus 1 plus 2 9 plus 1 plus 1 plus 2 plus 9. Oke. Terus yang sini 2 plus 2 plus 4 min 3 1 plus 2 plus 4 min 3 1. Terus yang paling bawah plus 3 plus 6 plus 3 plus 6 min 5 0. Nah, kayak gitu. Nah, yang kiri kalau dikerjakannya menggunakan bentuk persamaan, kalau kanan bentuknya metrik. Jadi kalau metrik simple ya, tinggal angkanya aja. Yang pertama, yang sini dibuat 1, terus bawahnya sini dibuat 0, dan seterusnya ya. Nah, karena ini susah, kita pakai soal yang lebih mudah. Coba kita cari ya. Oke. Kayaknya agak ngeheng. Ya, ini di save dulu. Oke. Waduh, agak deg-degan ya. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke.
Kita cari matematika 2, matematika 1. Coba ini ada soal ada nggak? Oh ada. Waduh, tapi panjang ini ya. Oke, ini soal UAS ya, soal UAS utama. Waduh, kayaknya itu panjang ya. Jadi kayaknya kita cari soal yang lebih mudah untuk contoh soal. Oke. Nanti kalau udah bisa sebenarnya soal tadi itu mudah ya. Sebenarnya cuma karena biar waktunya tidak terlalu lama menjelaskannya, kita cari yang sebentar aja. Laptop saya agak lelet. Aduh, nggak kebuka. Oh ini bukan, kita cari. Oke. Cari agak usah. Oh ini juga kayaknya ini ada. Nah, oke, kayaknya ini ada. Soal yang gampang. Oh ini gampang nih kayaknya. Oke. Kita coba kerjakan soal yang tadi OBE. Oke. Sebentar kita misal kita tulis dulu soalnya di sini. Cari solusi dari sistem persamaan linear berikut. Misalkan 3x min 6y plus 9z sama dengan 81. Lalu 3x plus 1y plus min 12z sama dengan min 66. 6x min 5y min 10z sama dengan min 27. Nah, langkah yang pertama, dibuat metrik, oke ya. Diambil koefisiennya ya, koefisiennya diambil sama konstantanya diambil. Berarti ini barisan yang pertama 3 min 6 9 81. 3 min 6 9 81. Baris keduanya 3 1 min 12 min 66. Lalu yang ke baris ketiga 6 min 5 min 10 min 27. Nah, seperti ini. Tapi untuk menyelesaikan ini sebenarnya ada triknya ya di OBE itu. Nah, kita ke aturan OBE. Nah, aturan OBE, operasi baris elementer. Yang pertama itu boleh tukar baris. Nah, yang kedua suatu baris bisa dikali dengan bilangan
tidak sama dengan 0. Nah, yang ketiga bisa menambah suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Jadi aturannya ada 3. Nah, tapi untuk sebuah metrik ini kan ada A, B, C, D dan seterusnya. B, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini posisinya ya dan seterusnya lah. Nah, cara pengerjaannya itu akan dibuat menjadi bentuk metrik yang seperti ini. Tujuan menjadi 1, 0, 0. Ini misalkan ini yang akan dikerjakan. Ini akan jawaban yang pertama, K1. 0, 1, 0 jawaban yang kedua, K2 lah misalkan ya, konstanta kedua. 0, 0, 1 jawaban konstanta ketiga. Ini tujuannya akan dibentuk menjadi metrik bentuk seperti ini. Diagonal utamanya 0, yang 1 ya. Yang lain semuanya 0. Nah, ini tujuannya akan dibuat gitu. Caranya gimana supaya menjadi kayak gini? Kita mengerjakannya supaya tidak nyasar. Yang pertama yang ini dibuat menjadi apa? 1 ya. 1. Lalu yang kedua bawahnya aja sebaris, nggak apa-apa lah sekalian. Sini kedua, yang ini ketiga, dan ke bawah juga nggak apa-apa. Kalau udah, kita yang sini 1, berarti ini ke 4, lanjut yang bawahnya, berarti ke 5. Yang selanjutnya yang ini, berarti ke 6, dibuat menjadi 1. Nah, dan lanjut ke bawahnya ya. Jadi arahnya geser. Sebelah sini bawahnya, sebelah si nomor 4 ini ke bawahnya. Nomor 6 ini 6 ya, ke bawahnya. Nah, kalau misalkan bentuk metriknya seperti ini, barisnya ada 3, kolomnya 3 plus 1 ya, 4. Nah, caranya gini. Nah, setelah 6 kita ngerjainnya ke yang atasnya. Nah, yang ini 7, terus 8, habis itu yang ini 9. Kayaknya mendingan ganti warna. Oke, misalkan warna, nah yang ini. Nah, bisa nomor 7, ini nomor 8, ini nomor 9. Nah, caranya seperti itu ya. Oke, kita save dulu. Oke, yang ini copy, taruh sini. Oke, nah yang ini copy, taruh sini, tapi dikecilin. Oke, biar kelihatan. Nah, taruh pojok sini. Ini harus sebentar-sebentar, kayaknya laptopnya berat ini. Khawatir error, jadi di save sedikit-sedikit lah ya. Oke, kita mengerjakan yang ini seperti dicontekan sebelah kanan, berarti yang dimulai dari pojok kiri atas atau si 3 ini dia buat menjadi 1 ya. Berarti baris ke 1 dibagi 3 atau 1/3 B1. Sehingga satu baris ini bagi 3, berarti 1 min 6 bagi 3 jadi min 2, 9 bagi 3 jadi 3, 81 bagi 3. Ini 81 ya, beneran. Bagi 3. Berarti 81 bagi 3 berapa? Kok saya kurang konsentrasi ya. Kalau 60 20 tambah 21 7 ya, berarti 27 ya. Iya benar kan, 27 ya. 27 kali 3 81 ya, benar nggak?
7 kali 3 21. Iya, 7 14. Iya. Betul ya. Oke, saya agak kurang konsentrasi nih ya. Udah waktunya istirahat kayaknya. Udah malam. Oke, kita lanjut lah. Semangat lah ya. Min 10 min 27. Nah, seperti ini. Kalau langkah yang tadi saya pakai warna hijau, yang ini sudah oke ya. Oke. Sekarang langkah berikutnya saya pakai warna apa ya? Biru. Ini yang bawahnya. Target ini menjadi siapa? Nah, yang di sini nggak ada ya. Targetnya kan jadi 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kira-kira dibuat itu. Berarti kita sekarang arahnya ke sini supaya 0. Caranya pakai dikurangi kelipatan baris pertama si 1 ini. Berarti B2 baris yang kini dikurangi, ini tandanya kan sama. Kalau sama berarti dikurangi 3 kali B1. Kalau yang baris ketiga dikurangi tandanya sama 6 kali B1. Baris pertama masih sama, kita tulis dulu min 1 min 2 3 27. Bawahnya 3, baris keduanya 3. Nih, satunya dikali 3. Satunya dikali 3 berarti 3 ya. 3 dikurangi 3 0. Lanjut yang ini 1 min 2 kali 3 min 2 ya. Min 6. 1 dikurangi min 6 berarti 7 ya. Oke. 3 kali 3 9. Min 12 min 9 jadi min 21. 27 kali 3 tadi 81 ya. 81 min 66 dikurangi 81. Oh, banyak. Min 66 min 81 berarti tambah ya 7. 6 tambah 8 14 147. Gede banget ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita cek. Lanjut yang ke 6 yang sini, berarti 6 dikurangi 1 kali 6 berarti 0 ya. Min 5 dikurangi min 2 kali 6. Min 2 kali 6 berarti 12. Min 5 plus 12 berarti 7. Oke. Min 12 min 10 nih ya. Min 10 dikurangi 3 kali 6. 3 kali 6 18. Min 10 tambah 18 8. Min 27 kurangi, wah ini banyak ya, 6 kali 27 ya, berarti 162 ya. Benar nggak? Min 27 plus min ya, min 162 berarti tambah 27 9, ini 8 189. Kok gede ya? Oke, kita save dulu. Sebentar. Nggak bisa ini mau dihapus yang sebelah kanan. Oke, ini dihapus, ini coretan lah ya. Oke, di save dulu, takut ngeheng, sambil kita lihat contekannya. Sebenarnya ini benar ya, 27 min 147. Ini 28 bukan 8. 07
1 min 2 3 27, betul. 07 min 21 min 147. Oh, ada minnya. Iya, min ya. Ini min terus 8 28. Oh, ini ada minnya ya. Wah, kurang konsentrasi ya. Oke. Yang tadi ini ada minnya. Oke. Min 66 min 81 tadi ya. Ya, ini 28. Oke. 3 dikali 6, 3 kali 6 18. 18 tambah 10. Min 10 min 18 ya, min 28. Oke. Yang ini min dikurangi 6 kali 27. Iya, 162 ya. Ini min. Oke. Oke, alhamdulillah sudah benar. Lanjut ke langkah yang kedua. Di sini langkah yang ketiga, kita akan menolkan yang ini dengan cara dikali 1/7 baris kedua ya, dibagi 7 lah gampangnya. Berarti ini menjadi 1 min 2 3, baris pertama masih sama ya, berubah baris kedua doang. 0 min 7 bagi 7 1, min 21 bagi 7 min 3, 147 bagi 7 147, 140 bagi 7 tuh 21 ya. Min 21. Ini masih sama, 07 min 28 min 189. Oke. Nah, kira-kira gini ya. Ini di set dulu. Kita lanjutin dari atas. Karena di komputer jadi kita bisa edit dari sini ke sini. Ini udah ditulis. Nah, sekarang ini dikasih. Nah, ini sudah, berarti yang dilakukan yang bawahnya. Berarti B3 dikurangi 7B2 ya. Jawab B1 baris pertama masih sama, 1 min 2 3 27. Baris kedua masih sama, min 3 min 21. Ini 27. Nah, sekarang ini dikurangi baris kedua ya, 7 dikurangi 1 kali 7 0 ya. Min 3 kali 7 min 21, min 28 tambah 21, berarti sisanya min 7. Nah, 21 kali 7 tadi ya, 147 ya, balik lagi ya, 147. Oke, 189 ditambah 147, 189 min 189 plus. Oke, berarti dikurangi ya, sisanya 9 kurangi 7 2, 8 kurangi berarti 42. Oke, 42. Kayaknya salah ya. Bener ya, bener. Oke, bener ini. Oke, sampai sini. Langkah berikutnya yang sini ya, dibuat menjadi 1. Nah, ini kan dibuat jadi 1. Berarti ini tinggal baris ketiga dibagi min 7. Oke. Oh, yang samping kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Baris pertama masih sama, 1 2 min 2 3 27 0 1 min 3 min 21. Baris ketiganya 0 0 1
42 bagi 7 6 ya. 6 kali 7 6 kali 7 42, benar ya. 6. Berarti ini min 6. Oke. Min 6. Nah, karena udah ini, sekarang atasnya kan. Oke. Berarti baris pertama dikurangi, tandanya kan 3 sama 1 positif, berarti dikurangi ya. 3 kali baris ketiga. Yang ini tandanya beda, berarti nanti ditambah. B2 ditambah 3-nya ditulis lagi aja, 3B3. Jawab baris pertama. Karena ini 0 ya masih sama ya. Ini juga min 2 masih sama. Gak usah dihitung. Ini ya emang lagi ngomong ini pasti harus 0 ya. Nah, ini baru dihitung ya. 27 baris pertama ya. Min 3 baris ketiga, berarti 6 kali 3, 6 kali 3 18. Oke. 27 ditambah 27 min 18 ya, berarti 27 tambah 18. 27 tambah 18. Oh, ngitung segini aja harus kotret ya. 45 ya. 45. Lanjut yang ini 0 1. Nah, 3 ini pasti 0 ya. Nah, yang di sini B3 6 kali 3 18 ya. Min 21 min 18. Waduh. Oke. Min 21 min 18. Benar enggak? Oke. 6 kali 3 18, jadi min 21 min 18, bener ya. Oke, berarti ini 9 39. Min 39 baris keempat sama 0 0 1 min 6. Coba kita save dulu. Tapi yang lainnya dihapus dulu ya. Ini dihapus. Kita lihat contekan. Oh, ini ada yang salah. Di sini namanya min 6, padahal harusnya 6. Oke, salahnya di mana? Di sini. Oh, ini harusnya 7 jangan-jangan. Min 7 min 42. Min 7 min 42, harus ini 42. B3 dikurangi 7 B2. 21 kali 7 149. Oh iya. Iya, min 42. Oke, ada salah di sana ya. Oke. Ini ada salah. Kita cek, ininya harusnya min di sini. Di sini harusnya bener ini min. Jadinya ini positif. Ini positif, ini positif ya. Oke, itu atasnya 9 min, udah sampai mana sih? Ke yang sini. 1 min 2 0 9. Oh, salah nih. 0 1 0 min 3 min 39. Oh, salah juga. Oke, kita cek dulu. Di sini yang B1 3B3 6 kali, oh ngerambat ya tadi. 6 kali 3 18, 27 dikurangi 18. Min 9 ya. 9 ya. Sini 9.
Oh, bisa dihapus. Oh, hapusnya dari sini. Sebentar. Oke, harus sabar ngerjainnya, harus full konsentrasi. Oke, sebentar ya. Oke, ini udah benar. Nah, ini oke, ini kayaknya saya kurang yakin di bagian ini. Oke, siap dulu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kelihatannya berat soalnya. Oke, kita ulangi lagi. Tadi ada yang salah. Karena tadi di sininya 6, berarti ngurut ke yang atas. Oke. Oke. Oh, ini masih B3 nya seperti ini. Ini masih 27, ini masih min 21. Oke, benar ya, min. Uh, 27 min 21. Oh, 27 harusnya. 27 min 21 benar. Nah, di sini baru ada yang beda. Oke. 3 kali 6 18, min 21 ditambah 18. Berarti 3 ya. Oke, nah yang sini 27 dikurangi 18, 9. Nah, baru benar ya. Oke. Oke, di save dulu. Ini udah mau ketemu padahal ya, tapi kita di halaman yang baru aja. Oke. Tadi ingat tulisannya seperti apa? Ini 1 ya. Terus ini 9, ini 3. Nah, selanjutnya ini udah oke, ini udah oke, tinggal yang sini bikin 0. Berarti dari baris pertama dikurangi ditambah ya, tandanya beda. 2B2, sehingga jawabannya 1, ini pasti 0. 0. 3 kali 2 9. 3 kali 2 6 ya. 6 tambah 9. 6 tambah 9 12. Oh, harusnya 3. Sebentar. 9. Tandanya beda, ditambah dong. Min 2 benar. Kayaknya salah ngitung. Oh, ini di sini. Tadi min 3 ya. 21. Oke. B2 ditambah 3B3. B2 min 21 ditambah 18. Oh, 18 dikurangi 21 min 3. Oke, sini min. Harus hati-hati ya. Sehingga di sini min 3 kali 2 min 6. 9 kurangi 6, 3. Berarti ini 0, 1, 0, min 3, 0, 0, 1, 6. Nah, sehingga aslinya kita buat menjadi persamaan linear lagi. Ini 1x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 3. Yang ini 0x ditambah 1y ditambah 0z sama dengan min 3. 0x ditambah 0y ditambah 1z sama dengan 6. Atau kalau ini disimpulin jadi 1x atau x sama dengan 3, y sama dengan min 3,
dan Z sama dengan 6. Sehingga penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 3. Ini kan bayangan ya. Nah, aslinya seperti ini, sehingga kesimpulannya X-nya 3, Y-nya sama dengan min 3, dan Z-nya sama dengan 6. Selesai. Nah, jadi OBE itu seperti itu. Nah, nanti ini direkam dan nanti boleh di-share hasil PPT-nya boleh. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Nanti bisa diulang-ulang dan nanti juga diberikan tugas ya buat belajar nggak apa-apa. Itu OBE. Nah, ini ada eliminasi Gauss dan seterusnya, Gauss Jordan, Gauss apa, dan Gauss yang lain. Intinya sih cara yang tadi dibuat seperti ini, metrik yang seperti ini. Yang pasti pengen lebih mudah ya harus segitiga ini. Intinya kayak gini, hari ini teman-teman harus bisa membuat seperti ini, karena nanti proses untuk ada cara determinan, terus cara yang lain itu menggunakan seperti ini gitu, bentuknya bisa seperti ini dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, ini perlu dibahas, kenapa nggak materi minggu kemarin langsung dilanjut ya, determinan. Nggak, karena nanti di determinan ada yang pakai cara ini juga, jadi harus tahu gitu ya. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, berarti ada oleh-oleh gitu ya. Oh, ini Kak, ini enggak, ini. Oh, ini ada banyak, yang paling pendek mana? Oh, ini pendek juga nih. Oke, ini pendek ya. Ini supaya dicoba-coba dulu supaya jawabannya gampang dan gak koma-komaan. Kalau misalkan koma-komaan kan repot ya. Oke. Oke. Selesaikan. Cari solusi dari sistem persamaan linear berikut. Yang pertama itu ke bawah aja ya. 2x, sebentar, ini bisa equation kan? Nah, bisa ya. 2x min 4y min 4y plus 6z sama dengan 12. Terus tulis dulu 2x min 2y 8z 22, terus min 4 6 plus 6 plus 6y min 2z min 2z sama dengan 2. Coba 2 min 4 6 12, betul. 2 min 2 8 22 min 4 6 min 22. Oke. Nanti ini jawabannya 1 2 3. Ini kan jawabannya ya, 1 2 3. Nah, ini buat patokan aja. Yang pasti
Saya lihat caranya ya, bukan jawabannya doang. Nah, tugas. Oke, untuk malam hari ini apakah ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan sebelumnya? Tidak. Kalau tidak, silahkan kerjakan tugas berikut ini, nanti dibahas minggu depan ya. Oke, saya ulangi lagi. Materi hari ini adalah operasi baris elementer. Nah, kita lanjut di sini ya. Cara untuk mengerjakannya operasi baris elementer itu ada 3 aturan. Yang pertama itu boleh tukar baris, tadi ini nggak dilakukan karena normal-normal aja bentuknya. Dan soal tadi juga udah disesuaikan, nggak usah tukar baris. Soal yang tugas pun sama ya, nggak usah tukar baris, itu udah mudah. Lalu suatu baris bisa dikali dengan bilangan yang tidak sama dengan 0. Nah, clue-nya yang cara kedua ini adalah untuk membuat si diagonal ini. Tadi kan kalau 3 tinggal dibagi 3, itu kan artinya dikali 1/3. Terus yang ini tadi 7 tinggal dibagi 7 dan seterusnya gitu ya. Itu cara kedua, itu tinggal digunakannya untuk yang situ ya. Lalu bagian ketiga sisanya yang 00 ini. Jadi caranya ketika sudah satu baris atau kolom yang sama di bawahnya itu di posisi itu ditambah kelipatan si posisi yang atasnya gitu ya. Nah, terus kalau yang ini misalkan baris kedua dikurangi atau ditambah sekian kali baris ketiga sehingga jadi 0 dan seterusnya. Untuk mengerjakannya caranya biar lebih mudah, ini urutannya seperti ini. Dari ngerjakan A dulu dijadiin 1, habis itu E sama I dibuat 0, selanjutnya F dibuat 1, lanjut ke J, lalu ke K dibuat 1, lalu setelah K kerjakan si komponen posisi G dan posisi C ya. Nah, setelah itu mengenolkan posisi yang B ini. Nah, contohnya seperti ini. Dari persamaan dibuat metrik. Nah, ini soalnya ini ya sudah jadi metrik, terus dikerjakan maka OBE ini di sini ada caranya, contekannya. Nah, ini hasilnya seperti ini sehingga didapat hasilnya 3-36. Oke, itu untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih.